Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya berkunjung ke tempat orang tua saya. Ini mama saya. Berapa usia mama? 69. 69 tahun usianya. Sedangkan bapak berapa usianya? 78 tahun. 78 tahun. Haleluya, haleluya. Umur panjang adalah di tangan Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan orang tua saya di sini, bapak dan mama saya. Dan kebetulan saya adalah, mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sukmawan Siwea. Saya mahasiswa Prodi S2 di STT Tiberias Jakarta. Saya ada tugas dari dosen saya, Pak Peto Sitanggang, mata kuliah Sistematika Teologia. Hari ini saya membuat tugas akhir dari Pak Peto Sitanggang, mata kuliah Sistematika Teologia. Di sini kebetulan mama saya akan bertanya kepada saya dan bapak saya juga akan bertanya kepada saya, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan mereka secara teologis dasarnya dari Alkitab. Nah, sekarang apa yang mau mama tanyakan? Apa itu mujizat? Oke, mama saya bertanya kepada saya apa itu mujizat. Lalu bapak mau bertanya apa kepada saya? Apa itu logika? Iya, bapak saya mau bertanya apa itu logika. Baik, saya akan coba menjawab. Pertama, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana dikatakan Yesus mengadakan mujizat pertama, yaitu di Kana di Galilea, di sebuah pesta perkawinan, di mana pada saat itu yang ada pesta itu adalah kebetulan ibu Yesus ada di sana, dan yang punya hajatan mereka kekurangan anggur. Nah, pada saat mereka kekurangan anggur, ibu Yesus minta kepada Yesus supaya Yesus membuat sesuatu di mana yang punya hajatan pesta itu kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus yaitu Maria berkata ke pelayan pesta itu, nanti apa yang mau dikatakan kalian lakukan. Itu dikatakan ibu Yesus kepada pelayan pesta itu. Nah, pada saat itu sebenarnya Yesus menjawab kepada Maria ibunya bahwasanya waktuku belum saatnya ibu. Itu jawaban Yesus kepada ibunya Maria. Tapi puji Tuhan, akhirnya di sana Yesus menyuruh pelayan pesta itu mengisi ada tempayan di sana dengan air. Nah, setelah diisi dengan air, terjadilah mujizat di sana. Yang diisi ke tempayan itu adalah air. Tapi setelah dicedok dan dicoba, ternyata itu jadi anggur. Jadi air itu jadi anggur. Itu namanya mujizat. Kalau menurut logika, itu tidak masuk akal. Logika itu adalah rasio, akal kita. Kalau akal manusia dipakai untuk mengetahui untuk air jadi anggur, hanya dengan Yesus bilang masukkan air ke dalam tempayan ini, itu jadi anggur. Itu menurut akal manusia tidak mungkin, menurut logika tidak mungkin.
Tapi di sana ada mujizat. Ternyata benar, setelah dicedok itu air benar anggur. Jadi bisa dikatakan di sini air jadi anggur. Itu mujizat. Dan benar dirasakan pemimpin pesta itu dicoba, memang air itu benar jadi anggur. Bahkan dia berkata, biasanya kalau pesta anggur yang tidak baik dulu yang disuguhkan, tetapi malah ini anggur yang terbaik malah sudah mau habis pesta yang disuguhkan. Jadi mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah di Kana di daerah Galilea di suatu pesta perkawinan. Jadi mujizat di sini adalah air menjadi anggur. Nah, kalau logikanya tidak masuk akal itu, tidak mungkin. Tidak mungkin itu air menjadi anggur. Tapi bagi Tuhan, karena Tuhan punya kuasa, apapun yang dikatakan itu bisa terjadi. Karena Tuhan punya kuasa, air itu bisa jadi anggur. Dan benar-benar pemimpin pestanya dicedok, lalu dicoba diminum, benar itu anggur. Jadi mujizat itu air jadi anggur. Itulah mujizat. Kalau logika itu, menurut logika air itu tidak bisa jadi anggur. Jadi logika itu akal kita. Menurut akal kita tidak mungkin itu air jadi anggur. Itulah logika. Jadi mujizat yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau logika itu, kalau memang air tetap aja air. Kecuali mungkin air itu direbus kasih gula, kasih jadi teh manis, itu aja. Itu bukan mujizat, ada proses. Prosesnya ya dimasak airnya, kasih gula, kasih teh jadi teh manis, itu bukan mujizat. Tapi ini air itu benar-benar jadi anggur. Jadi saya menjawab pertanyaan Mama tadi, apa itu mujizat? Dasar teologisnya adalah saya ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Biar lebih jelasnya nanti bisa dibaca itu. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah namanya mujizat yang dilakukan Yesus. Itu mujizat. Nah, kalau logika itu tadi, ya akal yang dipergunakan, akal kita yang dipergunakan. Menurut akal kita tidak mungkin air jadi anggur. Itu logika. Sudah paham Bapak? Bapak sudah paham apa itu mujizat? Iya. Jadi mujizat bisa air jadi anggur. Menurut logika air tidak mungkin jadi anggur. Iya. Puji Tuhan. Bagaimana? Udah kira-kira dapat diterima jawaban saya? Dapat ya? Oke, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ternyata bapak saya sama mama saya, mereka ya terima dengan jawaban saya, dengan pertanyaan mereka tadi, apa itu mujizat, apa itu logika. Saya sudah coba jelaskan kepada mereka, mujizat itu seperti apa, logika itu seperti apa. Saya menjawabnya juga dengan teologis. Dasarnya saya ambil dari Alkitab, Perjanjian Baru, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Semoga siapapun Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara yang menonton YouTube ini nanti bisa bermanfaat, jadi pencerahan mengenai itu apa mujizat, apa itu logika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.